Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Wawan Fahrudin, serta Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Wawan dan juga Pak Arianto. Selamat malam, Pak. Ya, saya akan ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, ada perbedaan ya Pak, versi antara polisi dan keterangan dari saksi. Apakah LPSK ini sudah memastikan melalui CCTV atau saksi? Iya, memang betul bahwa pada hari Kamis sekira pukul pagi lagi kita udah bertemu dengan seluruh jajaran dari RSUP Karyadi dan kita juga disampaikan kronologis dari kedatangan saudara Iko almarhum dan saudara Ilham dan dalam waktu yang bersamaan sekira pukul 3.20 pagi. Kemudian esoknya dilakukan tindakan operasi sekira pukul 10.30 dan saudara Iko meninggal pukul 15.35 maksud kami. Dari CCTV juga diperlihatkan ketika kemudian saudara Iko dan Ilham ini diturunkan dari mobil hitam double kabin gitu oleh 4 orang yang kami kira petugas dengan menggunakan seragam warna hitam. Jadi kondisinya itu kalau menurut keterangan dari perawat jaga, saudara Iko ini masih bisa berkomunikasi karena masih bisa ditanyain siapa namanya dan disampaikan Iko gitu. Kemudian juga saudara Iko ini kalau dilihat dari rekaman CCTV-nya ini menggeliat untuk dia itu memegang handrail bed rumah sakit, kemungkinan kesakitan gitu. Sedangkan saudara Ilham ketika ditaruh di bed rumah sakit itu kemudian dibawa ke perawatan tidak ada pergerakan apapun. Jadi kira-kira itu dari CCTV, kemudian dari kesaksian yang disampaikan oleh BPH IK UNES juga ada ditemukan indikasi-indikasi kejanggalan. Tapi proses itu kami serahkan kepada pendamping hukum dan aparat penegak hukum, dan pada prinsipnya ketika ada proses hukum kemudian kami selaku Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bisa memberikan terangnya tidak pidana, kita akan siap untuk bisa memberikan perlindungan. Kira-kira begitu, Mas. Pak Wawan, berarti dari hasil penyelidikan tim LPSK yang kemarin ke sana, lokasinya ini memang sama atau berbeda Pak, pernyataan antara saksi dan juga hasil dari polisi? Iya, jadi ada beberapa versi terkait dengan peristiwa akibat kematian ya. Terkait dengan lokasi hampir dipastikan sama juga. Cuman arahnya itu ada yang berbeda, ada yang melihat dari arah yang berlawanan dari proses kejadian itu. Tapi prinsipnya terkait dengan proses hukum kami akan serahkan sepenuhnya pada APH dan pada pendamping hukum, Mas. Iya. Oke. Pak Wawan, rekaman CCTV yang Bapak periksa atau rekan-rekan periksa ini ada yang hilang atau yang diputus Pak? Atau utuh? Itu selama kejadian 3.30 sampai sekira 7 menit ya kira-kira rekaman itu ya, dari mulai dropping pasien sampai kemudian mobil hitam double kabin itu kemudian pergi dari rumah sakit. Hanya itu aja yang diperlihatkan RSUP Karyadi. Karena sebetulnya menurut versinya dari RSUP itu ada juga 2 jam kemudian itu ada pasien juga yang diindikasikan kelaporannya adalah laka lantas, yaitu saudara Vicky dan Aziz itu. Cuman kita nggak diperlihatkan CCTV-nya. Baik, apakah LPSK ini juga sudah menyisir Pak potensi ada kamera lain? Sebetulnya di dalam Karyadi itu ada 2 CCTV ya dari sudut yang berbeda untuk bisa untuk bisa melihat. Tapi sebetulnya sayangnya itu ada sebuah pilar yang cukup besar itu yang kemudian menghalangi dari proses dropping itu kemudian sampai ke ruang perawatan. Sayangnya begitu, meskipun ada 2 sisi yang berlainan ya. Karena kita juga meminta 2 CCTV untuk bisa menjelaskan secara gamblang ketika saudara Iko dan almarhum Iko dan Ilham ini tiba di rumah sakit. Oke, Pak Wawan, saya konfirmasi berarti LPSK sebenarnya sudah meriksa lokasinya sama kejadiannya tapi arahnya berbeda dari 2 cerita saksi dan juga polisi, begitu ya Pak ya? Ya, persis. Oke, baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau versinya berbeda seperti ini, bagaimana polisi memastikan TKP yang benar dan meyakinkan publik bahwa proses penyidikan ini tidak tumpang tindih, Pak? Ya, kalau dalam teorinya ya, polisi itu melakukan penyidikan itu adalah serangkaian tindakan yang menurut undang-undang
untuk mencari bukti-bukti, keterangan dan saksi dan sebagainya sebagai alat bukti untuk membuat terangnya perkara. Jadi pasti semua data-data yang diperkirakan akan bisa membuat terangnya perkara pasti dikumpulkan semua. Nah, polisi selama ini kemarin kemungkinan ya ketika pertama kali mengumumkan, saya nggak ngerti persis ya nih, apakah polisi itu ketika menyatakan press release bahwa ini kecelakaan itu sudah menghimpun keterangan-keterangan yang CCTV yang disampaikan oleh LPSK itu. Saya tidak tahu, Bu. Makanya itu, tapi teorinya adalah polisi itu pasti akan cari bukti yang selengkap-lengkapnya gitu. Dan kebiasaan di dalam satu kasus kecelakaan lalu lintas itu sangat diharapkan ya. Kebanyakan kalau dulu itu dari saksi yang ada saksi mata. Tapi kalau sekarang diandalkan kepada CCTV yang ada di sekitar situ. Nah, di sini kalau seandainya CCTV ini statik di situ, maka polisi pasti sudah akan mengambil semuanya itu. Oke. Tetapi kalau itu video itu daripada medsos, nah itu yang harus dibutuhkan yang membuat itu kan, yang mengumpulkan sini. Jadi saya kurang tahu persis ini ya, apakah polisi itu sudah mengumpulkan semua CCTV yang baik diperoleh oleh polisi maupun yang statis di sana, ataupun yang ada di para saksi yang lain itu yang disampaikan oleh korban ataupun oleh LPSK itu tadi. Kira-kira begitu posisinya sekarang ini gitu. Baik. Tapi ini mengapa jadi tanda tanya? Saya ingatkan ya, kenapa ini menjadi tanda tanya? Ini cara polisi mempress release ini yang saya bolak-balik koreksi ya. Sebaiknya polisi itu supaya rakyat tidak tanda tanya, sampaikan saja ini loh CCTV yang ini yang kita dapat ini, yang dari LSBK ini gitu. Jadi orang nggak tanda tanya, nggak dicurigai kita itu memanipulasi barang bukti gitu. Ya mudah-mudahan polisi dengan adanya tanda tanya ini nanti dia akan mau lah untuk menerangkan apa yang sesungguhnya tanpa harus menunggu nanti sampai di pengadilan. Nah masalahnya kalau ini kan sudah diterangkan begitu kecelakaan, berarti nanti kan itu nggak sampai ke pengadilan kurang lebih gitu ya. Kalau ini kecelakaan. Tapi sorry, kecelakaan itu pun bisa sampai ke pengadilan kalau tahu siapa penyebab kecelakaannya gitu. Nah, makanya itu kita sekarang ini kita harus menunggu dulu keterangan yang disampaikan oleh polisi itu apakah sudah mendapatkan rekaman-rekaman yang lain selain yang dikumpulkan sekarang oleh mereka. Baik. Dengan begitu maka polisi akan mengatakan kecelakaan itu siapa penyebabnya, itulah yang tersangkanya yang dijadikan itu. Kurang lebih begitu yang bisa dijelaskan. Jadi menurut Anda komunikasi saat ini sangat buruk sekali ya Pak ya, sehingga memunculkan kecurigaan dalam publik? Ya, menurut saya bukannya kurang buruk tapi kebiasaan polisi yang lama ini Pak, kalau menerangkan kayak gini nih biasanya dia nggak mau terbuka karena pemikirannya itu nanti untuk pembuktian di pengadilan. Kalau saya pribadi itu karena di dalam KUHAP nggak diatur itu. Maka daripada polisi itu dituduh-tuduh ya memanipulasi barang bukti, mendingan pada waktu press release ini tunjukkan aja seperti barang bukti itu. Iya, fair gitu. Jadi kan nggak ada tanda tanya, nggak ada kecurigaan bahwa manipulasi. Semua korban juga puas ya kalau semua ini ditayangkan. Biar publik yang menghukum duluan sebelum disidangkan di pengadilan gitu. Oke, saya ingin lanjut ke soal lukanya Iko. Saya akan konfirmasi ke Pak Wawan. Dari hasil visum atau temuan medis, apakah luka Iko ini konsisten, Pak Wawan, dengan kecelakaan lalu lintas biasa? Kalau itu kan soal pembuktian ya Mas. Jadi yang disampaikan kepada kami terkait dengan hasil visum itu kan ada retak leher di rahang gitu ya. Terus kemudian ada luka di abdomen, kemudian ada luka di tempurung otak gitu ya. Kemudian kita juga diperlihatkan jenazahnya Iko ini ada menggunakan penyangga leher gitu ya. Tapi itu katanya memang itu protap ya, prosedur medis untuk dilakukan pemeriksaan sebelum kemudian dilakukan tindakan operasi. Jadi visum dari dokter itu menyampaikan Iko itu datang masih kondisinya ATS 3 ya. Jadi tingkat kedaruratan itu sedang, tapi kemudian memburuk sampai kemudian 1 dan kemudian harus dilakukan tindakan operasi. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Oke, Pak Wawan, ada saksi yang mendengar Iko ini mengigau, ampun Pak gitu, jangan pukuli saya lagi. Apakah LPSK memverifikasi keterangan ini? Kita sudah menanyakan dari pihak dokter ya. Jadi komunikasi dengan Iko itu ketika hadir itu hanya ketika ditanyakan identitas dan dia menjawab
saya Iko gitu. Dan saya tanya apakah ada kemudian pembicaraan igoan lain dan lain sebagainya, dari pihak Dr. Karyadi menyampaikan tidak ada. Oke, begitu baik. Saya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, dengan kasus ini kemudian menjadi sorotan publik begitu ya Pak. Bagaimana seharusnya Polri merespon soal kasus ini Pak? Ya, polisi harus lebih terus terang ya, lebih transparan ya, merubah cara press release yang lama. Ini kasus ini kan banyak terjadi di kasus-kasus yang sebelumnya itu mengenai itu diplomat itu juga begitu, karena kurangnya jelasnya penjelasan sehingga menimbulkan tanda tanya daripada orang tidak puas gitu. Jadi ini dengan adanya bukti-bukti yang bertentangan ini, berseberangan ini, harusnya polisi ya di press release saja ini sampaikan bukti yang ada begini gitu, sehingga nanti manakala kita mengambil kesimpulan itu supaya bisa dimaklumi bahwa itu kita tidak memanipulasi bukti gitu. Jadi intinya ya jangan dipertahankan lagi model-model penjelasan yang seperti dulu yang akan menjelaskan kasus ini terjadi nanti di sidang pengadilan. Karena model kayak gitu tuh sudah merugikan polisi selama ini. Kita dituduh memanipulasi barang bukti, dituduh tidak transparan, dituduh menutupi ada misalkan kesalahan aparat kemudian tidak diekspos, itu kira-kira, dan mungkin dituduh juga nanti yang dipersidangan itu akan sudah dimanipulasi. Jadi saya kira mudah-mudahan polisi bisa berubah. Saya sudah sampaikan pada Mabes Polri, bahkan tadi saya juga sampaikan juga ya mengenai perubahan ini. Karena pada saat ini polisi itu harus bisa mengkontra narasi ya, bahwa semua kejahatan ini semua akibat kejadian ini kan dikonotasikan kan wah ini akibat daripada tindakan anarki dari para aparat kan gitu kan. Padahal kalau ini nanti walaupun itu tindakan anarki belum tentu juga dilakukan oleh aparat kan. Terbukti ada ojol atau siapa itu yang sangkanya intel kemudian dikebukin. Kira-kira gitu. Kalau begitu memang kalau memang tidak ada apa-apa lebih baik transparan saja begitu Pak Haryanto ya. Jadi publik jelas, jadi tidak ada kecurigaan kembali. Namun sayang waktunya sudah berakhir Pak Haryanto dan juga Pak Wawan, terima kasih sekali untuk informasinya di sore hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.